Jadi dia nyaring buat kerja ke Jepang tuh ada 2 syarat. Syaratnya itu dapat sertifikat bahasa Jepang dan sama sertifikat soft kerja, skill-nya. soft skill. Itu yang buat kan banyak nih visa yang buat ke Jepang tuh berangkat banyak-banyak kan. Iya. Kalau yang gua kejar tuh karena ada program baru namanya Tokutei Gino. Ya, jadi mereka yang gampang apa? Ya, terus bisa stay Jepangnya lama. Ya itulah. Kan ada yang magang ke Jepang. Magang 3 tahun pulang. Kalau ini sertifikatnya selama lu betah di sana, selama masih kerjanya lu dipakai, ya terus aja. Sampai tanpa harus perpanjang. Iya, nanti perpanjangnya langsung sama perusahaannya. Oke. Wes, Gile. Ada Ninja Hitori. Datang dia nongol. Minasan ogenki desu ka? Nani? Lu ngerti? gimana nih yang habis jalan-jalan nih? Iya gila nih ekonomi kita nih lagi berantakan, orang daya beli lagi susah. Dia jalan-jalan ke Jepang. Tolong kerja. Oh iya benar. Kerja. Saya kerja pantau. Apa sih orang banyak kemarin tuh banyak kita sempet live TikTok ya. Pas nggak ada lo, banyak orang nanyain. Adit tuh kemana? Katanya gitu. Saya nemenin bapak-bapak di masjid. Saya kan lagi ghost global. Terus tur Jepang ke Osaka. Osaka Bin Laden deh. Sama. Terus Nagoya, yang terkenal dengan nasi goreng ayam, karena Nagoya di sana. Sama Tokyo, cuman Tokyo bangunan kebetulan. Oh, Tokyo foto yang di Tebet. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Oh, gua nggak sampai sedetail itu. Toko bangunan maksudnya. Tokyo itu toko bangunan. Tokyo itu toko bangunan. Tadi pilih yang mana nih? Oh ya yang ini aja. Oh, basah lagi surat. Terus Gitu. berapa hari sih lo di sana? Seminggu? Saya 6 hari. Oh ya hampir seminggu lah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 7 hari berarti 7 hari. Oleh-olehnya mana? Nah, itu tadi Apa tuh? Kasih obat rambut. itu dari Koil. Mana itu? Bangsat ya dia. Mana itu ya kita mau terima kasih buat Koil. Oh ya Koil. Tuh Itu dari pas puasa, cuman kita kan pas puasa udah kelar tuh tagnya. Iya betul. Terima kasih Dari buat Kang Ots. Kak Ot sama anaknya Putri ya. Putri dikirimin Tranduel. Ini oke banget nih. Keren. Ini rambut gue udah numbuh loh. Serius lu, cepet. Cepet, cuman pas di sana kena samurai kan putih. Pendek lagi. Gitu. Ada bodoh. Iya, kan bodoh. Benteng Takeshi. Iya, Benteng Takeshi. Terus apa aja di sana pengalamannya di lo kan bawa artis juga kan, bawa artis apa? Sebenarnya bukan bawa artis sih. Jadi di sana tugas gue tuh konten. Sama ada Masif. Iya. Ngawal vlognya mereka. Terus gue suka kepikiran dulu tuh gimana ya kalau jadi anak band ya, harus tur. Iya, tur dulu kan tur 30 kota, 20 kota, 40 kota gitu. Akhirnya Ngerasain. Jadi dari Osaka kan naik ya pesawat lah benar sana. Dari Osaka ke Nagoya 2 jam naik mobil. Nagoya ke Tokyo ya 5 jam. Itu ban gue sempat pecah. Di tengah tol gitu. Tengah tolnya kayak ini lagi Pak Jody kayak di Cipularang tolnya. Dingin banget itu maksudnya. Iya pasti. Mereka tuh yang salut sama orang Jepang ya. Jadi kita udah nawarin nih. Udah kita bantuin aja. Mereka nggak mau nambel bannya. Ya gue bisa aja teman, SOP-nya adalah gue harus nungguin pihak asuransi. Jadi kita nungguin pihak asuransi sampai sejam atau setengah jam. Dia calling pihak asuransi. Terus kan karena itu di ibaratnya di pinggiran kota gitu ya, harus nungguin si mobil asuransi datang. Sementara petugas tol datang tuh sigap banget langsung masang kon segala macem. Jadi dulu sempat gope tuh harganya. Nggak tuh es krim. Masang kon. Jadi dia sempat masang kontol. Kon yang di tol itu maksudnya. Oh iya, kon ada di tol benar. Itu. Ya udah terus gue udah tempat tiduran kan, gue bangun nih bunyi apa? Der. Bikin jalan. Enggak bukan. Itu bukan itu yang orang stempet itu. Didongkrak. Iya, bukan. Gerak. Enggak, mereka kayak bawa alat bengkel. Cepet banget ganti bannya. Terus kayak lebih lama nunggunya ya. Asli. Kayak F1 gitu. Iya. Langsung jalan gitu. Iya, enggak ada lama nunggunya. sebelumnya. Padahal apa? Ngerjainnya cuma berapa menit ya? Iya.
akhirnya kita tuh baru sampai harus 5:30, 5:30. Aduh. Dan bertepatan waktu itu ada berita duka juga kan. Iya, Seringai ya, Ya, Ricky. almarhum temen yang Ricky Siaan dari Seringai meninggal. Gitu. Ya mungkin kita dari TBK juga mengucapkan berita Iya, buat betul. Waktu itu kita udah ucapan pas di kejadian. kejadian ya. Gitu. Jadi Ucapin belasungkawa buat Ricky. Ricky dari Seringai. Itu menurut gua kayak Iya, kayak anjir. Itu lo di kota yang sama enggak ya? dia di Tokyo Dia tuh lagi main pas ya. di mana itu ya? Tokyo tapi beda venue. Beda venue ya. Beda venue. Tapi memang Di hari yang sama pas lo kejadian itu, ban lo pecah. itu gue baru perjalanan. Jadi show-nya baru besok malamnya. Gitu. Atau di malamnya karena itu kan udah jatuh udah dini hari kan gue jalan. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya gue benar-benar ngintilin The Massive tuh. Terus selama di Osaka ternyata gue kenalan sama mas-mas sama mbak-mbak yang kerja di hotel orang Indonesia. Oh iya. Banyak banget. Orang banyak. di Osaka tuh paling banyak. Osaka, Nagoya itu Iya. orang Indonesia paling banyak. Makanya pas 30%-an di sana. The Massive show di sana banyak banget orang Indonesianya juga nonton gitu. Emang targetnya mereka gitu. Iya. Terus gue makan di Osaka ada restoran ramen halal gitu. Banyak orang Indonesia. juga. Besoknya gue ajak The Massive makan di sana kan. Terus gue, "Pak datang Pak besok Pak," gue bilang gitu. Terus ya insya Allah ya, soalnya ini kan kerja dan lagi rame. Osaka kan lagi liburan. liburan. Lagi spring ya. Spring. Udah si Jatuhnya. Mau masuk summer sih. Sakura. udah mulai tipis. Oke. Lagi ada expo. Oh iya, yang Indonesia Expo itu juga di Ya, situ tuh di di Osaka. Osaka. Yang kalau nggak salah yang datang itu ada si Iko Uwais, Audi, apa semuanya pada di situ semua tuh. Iya kayak banyak banget Banyak orang, artis iya, Indonesia yang maksudnya orang Indonesia yang budaya. penting itulah datang ke sana. Jadi lumayan rame di Osaka, terus di Nagoya juga rata-rata yang datang pekerja-pekerja di sana anak muda rata-rata gitu. Kalau Tokyo udah dari awal udah sold out emang. Emang antusiasmenya lebih tinggi Gokil. Tokyo. Dan selama di sana ya Pak Anto, Pak Jody gue ngeliat SDM-nya. Jadi kan si The Massive nggak bawa banyak kru kan? SDM berapa? Kan itu ada SDM 01. SDN. Oh, Itu SDM. Sekolah sabar. Sabar. SDM-nya kenapa? Nah, gue lagi nyari aja itu nggak dapet. Nggak dapet. Jadi The Massive cuma bawa 2 kru, tapi pas lama di sana soundchecknya kagak ada yang lama karena udah langsung dapet. Oh iya. Soundnya dan orang kru lokalnya si venue-nya gila banget, nyeting alatnya masih pada bagus. Iya. Bahkan banget ya. Iya di Tokyo sampai ada ini apa namanya kayak Robot. bukan Jimmy Jeep. Oh Jimmy Jeep. Gue bilang proper banget tempatnya. Dan rata-rata semua venue tuh kayak di underground gitu ya. Iya, benar. mereka Bawah. bawah tuh. Iya. Venue-nya gitu dia. Gue ini gimana caranya ya nggak kena banjir, terus semuanya bagus. Gue sampai ini gimana ya bisa melihara alat-alat kayak gitu. Iya, di sana tuh emang udah profesional banget sih mereka. Nyeting dikit aja tuh udah jadi kesalahannya dia sendiri. Salah aja tuh udah kayak beban. Biasanya kayak waktu itu kan cerita Jimmy sempat Oh iya benar. biasanya satu Iya. tempat ada satu kru lokal dan dia sendirian tuh. Iya. Bener. Ya sama tuh Dan kemarin. nggak mau dibantuin, pokoknya semua gua, ini kerjaan gua gitu. Iya. Mereka ada satu di monitor, Iya. di mixer, satu Satu lagi di yang stage. bantuin dia itu dari sini. Betul banget. Dan gue pas soundcheck sih masih, lah ini yang bikin konten kok masih udah pada mau balik ke hotel. Ya karena soundchecknya nggak selama lama itu. Iya, satu lagu kelar udah. Gila, cepet banget ya. Terus lo kalau ketemu sama orang Jepang ngobrol-ngobrol dong pakai bahasa Jepang juga. Wah iyalah jelas. Pakai itu. Iya. Pakai handphone. Ntar nih ada teman saya nih yang tamu kita selanjutnya. Ya udah matiin nih. Kayak di depan dia deh. Nah kebetulan Riko. kita ada nih bapak-bapak komplek kita baru juga. Ternyata dia pernah tinggal di Jepang. Nanti Telepon gua dia. Iya. Jadi dia pernah tinggal di Jepang. Gitu. Ini si bapak-bapak ini yang Iya bapak-bapak. penghuni baru ini. Iya. Cuman dia sering pakai jaket sama sarung tangan. Sering pakai jaket sama sarung tangan. Kotaro Minami. Oh, Kotaro Minami. Oh, Cuma sempat bikin belalang tempur. iya, sempat bikin Jualan roti dong dia sama kue. Kotaro Minami. Ada nih tangga kita namanya Pak Dery baru gabung nih. Dia sempat belajar bahasa Jepang sama dia. Berarti kemarin juga belajar sama Pak beliau. Dery.
Ya Pak Dery, cuman saya banyak. Tapi katanya Pak Dery itu dari 1943 sampai 1945 pas bom atom dijatuhkan di Nagasaki, dia udah nggak ada. Belum lahir. Dia belum lahir. Iya, belum ada. Karena 1945 tuh udah tidur, dia jam 19.19 sholat Isya. Nah, dia tidur. Gitu. 1945 jam 8 kurang. Ya udah panggil aja, gue juga pengen belajar. Oke, panggil pakai cara Jepang ya. Iya. Tuh. Gila. Mana kimononya? Waduh, enggak harus pakai kimono dong. Pak Dery. Nah, silakan Pak Dery. Dia kayak habis onsen nih kayaknya. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Wih, Gitu. Ini Pak Dery tanggal Aji nih Mas Teh, namanya maju di Sam. Dari Ides. Oh, oke. Dari Des. Oh kan enggak, kalau saya ikutin. Lo namanya Antodes misalkan gitu. Oh, Antodes. Ada Des. Oke ya, saya job desk. Saya kerjaan semuanya. Saya anak judung Des. Tarak dong Des. Gitu. Jadi Pak Dery rumahnya kan paling belakang nih komplek kita, yang rumahnya ada bentuk-bentuk Jepang yang itu. Yang gini ya, atapnya. Iya, yang kayak benteng Takeshi dia. Oh, rumahnya kayak benteng Takeshi yang gitu Iya. ya. Yang ada perosotannya, Yang ada kubangannya di bawah. kubangannya. Oke. Nah dia kalau pagi-pagi tuh sambil kipas-kipas, tukang sayur, ayo manis. Nah, itu dia. Gitu. Jadi Sam, Korewa tuh ikon apa ya? Tunggu nih, gue lagi mikir. Sudah berapa lama di Jepang? Nihong. Nihongma. Lima tahunan lah. 5 tahun lumayan. Iya. Katanya pakai bahasa Sunda aja deh. Ribet Kita jangan pakai bahasa Sunda, Pak. Booming nih. Gue nggak kesedot ntar pulsanya. Enggak. Pak Dery berarti pernah tinggal di Jepang berarti? Iya dulu sempat tinggal di sana kerja. Oh kerja di? Kerjanya macam-macam jadi Jaf enggak ya? pengennya. Tapi Ukurannya nggak memadai apa gimana? Belum ada lowongan. Cepet. Oh cepet. Kok jujur? nggak cepet itunya maksudnya Jujur Bang, kacang hijau cepet. dia. Apa lamaran cepet banget. Yang masuk. Iya, Cepet yang masukin jadi wah nggak keburu. Bisa keburu. Oh iya benar. Iya, Jadi iya. cepet nggak bisa. Enggak. Oh, iya. Cepet itunya. Banyak yang masukin. Itu ceritanya gimana awalnya bisa tiba-tiba kerja di sana? Ikut bini sih. Oh, sekolah atau kerja dulu? Iya, bini sekolah di sana. Nah, jadi Ngintil mau nggak mau. iya mau ngomong ngintil lah sama Akhirnya bini. udahlah terserah ntar kerja apa di sana. Nah, Yang kerjanya penting kan berangkat berangkat dulu. Arubaito di situ. Kerja apa ya? Aroma itu atau serabutan. Iya, kerja serabutan gitu di sana. Jadi sehari bisa 3, bisa 2, ya tergantung kuatnya aja. Iya. Emang bisa kayak gitu ya? Sebanyak itu. Maksudnya kesempatan kerja tuh seluas itu. Banyak banget. Banyak di sana. Walaupun untuk foreigner. Iya. Tapi ada beberapa syarat kayak misalnya kan ada visanya tuh. Kalau misalnya visanya pelajar, dia boleh seminggu kerja cuman 28 jam. Betul. Oh, ada waktu. Ada waktunya khusus pelajar. Cuman nih kalau misalnya buat orang yang kayak nikah istrinya kerja di Jepang atau kuliah, sekolah, suaminya dampingin nih. Suaminya bisa ikut kerja di situ juga. Jadi nyari kerjaan di situ, tapi ada batas jam-jamnya juga. Iya. Tapi lumayan kalau yang ternyata opportunity-nya seluas itu gitu. Banyak kerjaan di situ. Banyak kerjaan Banget. Waktu itu apa aja yang pernah lu rasain? Dulu Awal-awal gue apa? pertama gue kerja di Industri. packing makanan kayak tahu kayak gitu. Packing-packingin doang. Iya buat packing. masukin ke supermarket tuh. Ntar dari gudangnya dikirim. Ntar gue packing nih buat yang misalnya toko yang di Saitama ini barang ini gue masukin tuh di situ. Sevel gitu segala macam. Ya terakhir pernah di Sevel juga. Oke. Terus Nanti di bagian mencetin kejunya tuh katanya. Ngocokin Slurpee. ya yang gitu. Apa es? Cetin keju ngapain? Kalau orang bisa Di sana sendiri juga nggak ada. nungguin. Di sana nggak ada. Pakai robot. Cuma di Indonesia doang. Iya. Banyak sih kerjanya di situ. Di hotel pernah. Di hotel pernah? Di hotel jadi serabutan banget. Jadi apa? Housekeeping. engineer ceritanya. Oh, engineer. Packing-packingan itu juga tadi makanan. Ngapain di hotel packingin tahu? Packingin tahu. Cuman ngecek ini doang, ngecek KWH meter per jam dicek terus ditulis gitu dong kerjanya. Oh, ketemu PLN gitu. Iya, jadi Ada namanya Kayak tukang PLN kalau di komplek gitu ya. dia tiap jam AC berapa nih? Nanti ada KWH meternya dicek tiap jam itu dari jam 6 sampai jam 12. Oh, oke. Ntar beres lucu juga ya. itu jam 2-nya Lanjut jam lagi 2 kerjaan siang lain. kerja lagi. Lucu banget. Ya
BU. Tapi lumayan kan dapatnya, hasilnya lumayan ya. Lumayan banget. Pajak juga lumayan sih. Oh iya, tetap harus bayar pajak ya. Pajak lumayan. Ini ya kalau boleh tahu persentasenya gimana? Misalkan per bulannya berapa, terus pajaknya berapa misalkan gitu. Lihat gambaran. Let's say Masih menang banyak gak tuh? Enggak, umpamanya gaji lo ditotalin nih dari 3 lo kerja serabutan, total 30 juta, potongan pajaknya berapa? Misalkan gitu ya. Misalkan. Kalau pajak bisa 6 juta. Ya. Itu kan ada pajak tuh ada beda-beda nih. Itu dari potong duluan pas lu terima gaji apa lu tetap harus setor pajak? Enggak ada, jadi dia dikirim surat gitu sama kayak kecamatan atau ya. Dia ngirim surat. Nanti ada pajak hokeng, namanya hokeng tuh kayak buat ini BPJS tenaga kerja. Oke. Nanti ada pajak tempat tinggal, terus sama pajak yang kerjanya itu. Tuh bayar Penghasilan. pajak. Iya. Pokoknya living cost sebulan ya misalnya zaman dulu ya, tapi kalau sekarang nggak tahu ya 2000. Ini tahun berapa nih? 2016. 2016. Tahun 45 waktu itu. Iya. Pokoknya sama bayar listrik, bayar air, apartemen 12 juta lah kalau dirupiahin. Oke. Sebulan ya. Tapi pendapatan misalkan Pendapatannya totalin, kayak tadi gue bilang. Kurang lebih lah dengan serabutan saat itu lo. Lo jujur aja, gue juga nggak akan minta kok. Ya gope-gope lah. Ya, ada kali cepet mah. iya, kata 30-an ada lah dapet. Oke. Tapi kalau misalnya rajin banget, ya bisa lebih. Cuman ada term and kondisinya juga. Sebenarnya kan pasti. orang tuh banyak yang gini nih, kerja tuh ngambil yang apa namanya, yang cepet-cepetnya aja. Tapi kan ada yang legal sama yang ilegal. Banyak juga yang ilegal. Legal tuh kayak gimana? Deh. Dia tanpa Kayak pelajar nih, ngomongnya kan dia sebenarnya sekolah nggak di boleh. Jepang nih. Iya, jadi ngakunya pelajar padahal pengennya kerja. Jadi visa kerjanya tuh visanya tuh pelajar, tapi dia kerjanya banyak. 9 to 5 gitu pokoknya ibaratnya. Tapi kan dari perusahaannya bisa ketahuan dong kalau di visanya. Iya, dulu ada sistemnya my number bang. Dulu ada sistemnya my number. Jadi kelacak nih sama orang. Ini anak kok kerjanya lebih dari 28 jam seminggu. Iya, padahal pelajar. Bisa ketahuan. Tapi rata-rata karena di situ tanda kutip kayak butuh orang juga kan. Orang-orang butuh kerjaan juga kan, yang kerja nenek-nenek, kakek-kakek. Ya udah bayarnya cash. Itu ya biar nggak bisa dilacak, bayar kalau cash ya, kalau pajak. Jadi saling ngomongin. Orang tua kan di sana masih kerja. Iya. 10 tahun masih dipekerjakan. Iya 60 masih pada kerja, dia masih ada kuat. Jadi kan nggak punya anak juga mereka. Betul, mereka kebanyakan nggak punya anak. Dan kesempatannya masih banyak. Di sana nggak beda umur. Makanya kan kalau sekarang ke Jepang tuh banyak orang Indonesia yang kerja di situ. Jadi kalau ke Jepang tiap belokan udah pasti, wah udah banyak ngomong orang Indonesia sekarang. Iya. Udah banyak. Dulu kan dijajah nih kita, nah sekarang dibalik orang Indonesia cuma ngejajah lagi kayak. Tapi gue seneng sih ngeliat sekarang orang Jepang tuh suka banget sama pekerja Indonesia nomor 1 dibanding kayak Asia yang lainnya ya, kayak Vietnam, kayak Filipina. Jadi pola kerjanya mereka tuh kayak ya setengah-setengah. Kalau orang Indonesia tuh total di sana tuh benar-benar rajin. Dan budaya ke bawah juga tau. Budaya ke bawah. Kemarin secara musik nih, gue nonton pas The Massive manggung. The Massive kan selama manggung misalkan 15 lagu, ada beberapa lagu yang bukan nggak hits ya, lagu hits di album yang baru dan mungkin nggak dikenal tapi mereka tetap joget, tetap apresiasinya sama musik tuh sama kayak orang Jepang. Jadi ke bawah budayanya. Terus kayak budaya-budayanya, coba aja lo tiba-tiba nggak buang sampah sembarangan, nggak apa, jadi ikutin kalau budaya Jepang kayak gitu. Ya, kenapa ya orang kita kalau di sana bersih-bersih, dia bakal balik lagi. Iya, karena ikut budaya gitu. Lo awal pindah culture shock gitu nggak? Apa yang bikin lo ada hal momen yang kayak anjing nih, ternyata gue salah kayak gini ya. Rokok sih, gue dulu kan ngerokok banget tuh. Lo dulu ngerokok banget. Iya, dulu ya susah kan ngerokok. Zaman dulu kan awal-awal, wah mau ngerokok harus punya asbak sendiri, ada kan asbak portable tuh yang gede. Bawa sendiri. Atau gini. Nah, ngapain? Maksudnya dibuang ke sini. Iya. Terus paling makan. Kenapa makan? Jadi di sana tuh makan lebih mahal makan. Oh iya benar. Daripada elektronik atau baju bener. lah. Makanan lebih mahal. Kalau makan di luar kan lumayan juga. Betul. Jadi lo masak. Kalau nggak beli nasinya doang tuh. Iya. Bikin nasi, lauknya sendiri. Beli sendiri. Ya lumayan ngirit-ngirit itu pengeluaran lah. Pinter-pinternya. Ya di yang kaget ya itu dulu pas makan. Rokok sama makan ya? Rokok mahal dulu, hampir 50-60 ribu lah. Iya, kalau dirupiahin ya. Iya, makanya gue dulu jual rokok di sana. Oh lu cepet kayak gitu-gitu. Ya, apa yang bisa diduitin ya? Apa yang bisa 6.000 diduitin? yen di sana tuh rokok ya. Nah sih jadi jualan putau di sana. Ampun bete.
Oh, masih ada nih nyangkut di dalam. Putau Cece maksudnya jualan apa? Putau C. Bangsat emang gue dibilang Putau. Tapi maksudnya kayak ini, culture shock itu lebih ke budaya yang ini loh dari kayak misalkan di Indonesia Bisa santai. suka ngantri di sana. Oh iya, di sana harus antri banget. Ngantri atau apa gitu. Ya, cenderung orang Jepang masing-masing lah dia. Jadi ya bodo amat dia nggak mikirin gitu. Iya sih. Dia ya bodo amat kalau ada orang asing ya udah terserah gimana dia sendiri aja dia. Iya sih. Nggak mau ditegur gitu. Orang asing Asin. Kan udah cobain juga orang, mesti cobain rasanya. Terus gue juga pernah tuh dulu. Ya namanya di sini kan gempa dulu kan. Oh ya, kalau di sana biasa aja ya. Jepang kan Hari-hari. hari-hari dia gempa. Ada suatu pas Momen, Anaknya gading kan, anaknya gading. Gempi. Hah? Gempi. Oh, gempi. Sorry. Gempi. Enggak ada satu momen gempa gede. Ya gue panik kalau gempa gua Iyalah. keluar teriak-teriak dong. Gua gempa. Orang Jepangnya cuma ngapain sih? Biasa aja. Hari-hari dia. Tiap hari ya bertiap hari. Hampir tiap hari ada gempa ya. Ya gue kan takut lah. Iya, panik. Memang dia kan negara gempa di sana. Makanya dia punya aplikasi yang benar-benar connect banget tuh kalau Nah, terjadi apa-apa. iya. Sama gedung-gedungnya gedung-gedung hati gempa. Makanya di sana tuh ini ngomongin soal radio ya. Ternyata Nggak, tadi kita ngomongin gempa, nggak ngomongin radio. enggak. Nih ternyata orang Jepang tuh masih dengerin banyak radio. Kalau di sana udah zamannya Oh, iya Spotify. benar. Iya. Untuk update berita. Nah itu dia walaupun dia punya aplikasi gempa tapi tetap dia dengerin radio. Mau itu berita doang, lagu tapi Radio TNI gitu kan. mau apa model kayak gitulah apalah dia TNI. Sedangkan darah nasional Jepang PNJ. Safari gitu lagu Safari. Orang di Fuji Rock aja masih ada tuh. Iya. Dengerin radio. Enggak radio yang siaran di sana live. Iya. Oh live di sana. Broadcast gitu. Iya, masih ada di sini. Satu Ada. lowongan penyiar di situ Bang. Berapa? Lowongan Ya makanya gue lagi les bahasa Jepang saya sama Pak Dery. Oh, lu lagi kursus. Iya. Dia udah sampai mana Pak Dery dia kursus? Baru sampai nulis. Tulisan lupa lagi. Kursus tulisan nyata salah. Iya, salah itu juga Julian aja. Lu buka kursus ini ya, bahasa Jepang juga ya? buka kursus sebenarnya balik lagi sih dulu kan karena dulu balik ke sini pas pandemi. Lu Ya, pandemi nyari- balik nyari- sini. Ya, ya. apa nih yang bisa jadi duit Jadi nih? dari dulu kerja di Jepang balik lagi sini kaget dong. Bener, kaget lagi, nyesuain Apaan lagi. nih nyari kerja lagi. Itu kan sekarang juga gua kan kerja juga di bidang telekomunikasi lah ya. Oh, ada. oke. Tapi sambil istri buka Tapi bini lu udah selesai berarti nih sekolah di sana? udah. Udah balik lagi sini ya. Jadi ngurus anak sama buka lesan di rumah sih Oh, buat akhirnya buka kursus juga. khusus buat yang anak-anak yang mau pada ke Jepang. Oh, oke. Buat bekal. Pelatihan Nggak kita tuh maksudnya mau kerja di Jepang. Kerja, gitu. sekolah, Gitu ya. atau Mau sekolah. kerja mau sekolah harus dibekalin dulu kan. Ya. Nyari di belajar bahasanya dulu. Iya, hiragana, katakana, ya udah kan Soalnya, iya. dasar itu kan. yang Ngebantu juga karena kan sekarang banyak ya nggak bisa dipungkiri lah di kita tuh apa-apa orang mau nyari kerja bayar duit, orang mau cari kerja Ya, maunya bayar duit. instan. Iya, makanya Masa sih enggak ya? Kayaknya Enggak. Cuman di itu lagunya sana- Sukatani di doang. sana. Lagunya Sukatani doang. Iya, itu. bayar. bayar. oh, nggak tahu gua kalau gitu. Ya makanya, Ya lanjut. ya makanya dibantuin jadi nyari kerja di Jepang tuh sebenarnya gampang. Nggak mahal gitu, asal tahu caranya. Makanya gue sama bini gue tuh bikinlah tempat atau wadah buat anak-anak yang benar-benar mau belajar sampai bisa ke Jepang. Gue bantuin, gue salurin, ya udah cariin kerjanya gitu. Yang penting syaratnya lulus sertifikat bahasa sama sertifikat Tenaga kerja. kerjanya itu dia bidangnya kerjanya mau apa. Banyak kan sekarang tuh, makanya di tahun sekarang tuh di Jepang emang lagi butuh banyak kerja banget kan orang-orang. sampai sekarang ini. Makanya tiap anak nih anak mau kerja, saya mau kerja di bidang pertanian, oke nanti belajar buat Salurin pertanian, sana, disalurin. Oke. Jadi bypass lah langsung ke orangnya. Jadi Jangan karena- pakai agen-agen yang merugikan ibaratnya gitu. Iya. ya. Kan ini kayak Adit kan lagi belajar bahasa Jepang nih sama lo. Ini salurin aja ke Gunung Fuji di atas itu. Ngapain lu Gunung Fuji? gue bypass lah pokoknya jangan Lo ke sampai ada Fuji, potong-potongan gitu. Iya. Nah, tapi kalau dulu kan lo ikut bini lo nih, Der, waktu ikut bini lo, itu lo udah bisa bahasa Jepang atau belum? Bisa, kan belajar. Kan dia belajar. Nggak, maksud gue, Udah bisa duluan belum? Apa lo ngikutin Sebelum bini? berangkat. Nah kebetulan bini gue kan dulu kuliahnya sastra Jepang tuh. Lu belajar sama dia. Ya gue Dikit-dikit lah. bersyukur ya diajarin sama bini sih. Oh, udah padahal lu jadi- ambil juga sastra mesin ya padahal lu ya. gue sih masih bawa samurai kecil nih kalau mau nusuk nih.
Iya. Oh jadi lu belajar sama bini lo ya? Belajar sama bini semua. Iya, emang tiap hari harus dilatih tuh. Iya. Parah Pak, gua les udah Langsung nih. lupa ya. Les tiba-tiba kosong 2 hari. Apaan tadi ya? Kalau dia tekniknya, gue pernah bahasa Jepang. Beda sama dia cara pendekatan. Intensif nih, dulu kan selama 3 bulan. Dan orang yang les itu, isinya emang orang yang mau ke Jepang. Kalau gue kan masih sambil siaran, apa-apa. Punya kegiatan yang lain. Iya. Itu gue stres sendiri karena mereka cepet-cepet banget. Cepet banget ya. Mereka sampai rumah bisa apa segala macam. Dari gitu langsung diajarin yang ini apaan dah, gue belum tahu hurufnya. Nah kalau dia fokusnya bagus nih, gue lumayan nangkep ya. Nangkep. Walaupun sekarang udah nggak nangkep lagi karena udah lupa ya. absen. Jadi dia suruh latihan dulu, nulis segala macem gitu-gitu. Jadi pas di ketemu siap pertemuan dapat lagi gitu. Terus gue juga lihat TV orang anak Unpad nih, dia belajar dari YouTube. Plus dia kursus juga private gitu sama guru bahasa Jepang. Dia sambil cepet tuh dia. Lihat dari YouTube juga, belajar dari YouTube sama private gitu ya. Padahal dia juga kegiatannya banyak, dia kayak magang di mana, ada kegiatan apa, kemahasiswaan. Emang kalau udah pengen pasti gitu kayak gitu ya. Kayak umur men, menurut gue sih umur kita dia tangkap itu agak kurang sekarang. Enggak, gue sih Enggak, gue biasa-biasa aja ya. enggak. Lu bekas dulu kan masa lalu lu Dulu ngetus. Bangsat ngetus lagi. Pasti ngaruh di sini dulu. iya gitu. Chemical kan gitu, berapa tahun baru berasa di badan. Sering nginek dulu kan lo. Iya bener, gue kan dulu putri, pura-pura tripping kan gue. Lu putra, Apa? pura-pura tripping anjing. Kok marah-marah? Enggak usah marah-marah, kabar aja. Enggak sih, nadanya Sabar, gitu. sabar. Emang sorry banget nih. Maaf emang ya, Sorry dia banget. emang sering kayak gitu orang. Gimana lagi Dan? Apa yang lucu-lucu selama di Jepang Dan? Lo belajar Berarti semua nggak? total lu Belajar 5 tahun? Ya, sekitar situ bolak-balik sih. Oh tapi bolak-balik, 5 tahun bolak-balik. Iya. Dari berarti 2016 sampai pandemi. Pandemi itu ya 2018 dan 2019. Oh sebelum dong Iya. berarti. Sama di ini kan Jepang kan properti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang gede ya. Iya bener, Apartemennya. mini-mini semuanya. Apartemen, hotel, semua kecil-kecil itu gimana tuh? Gue pernah nih lagi liburan sama keluarga gue tahun 2023. Pak, saya juga pernah Pak. Enggak sih, gue cerita doang. Bukan gue bukan mamer ya. Iya. Kan nginep di Airbnb. Dan kebetulan waktu itu gue masih keto. Jadi seratnya kurang gitu kan. Jadi banyak makannya daging apa segala macam. Nah hari keberapa nih gue udah mulai sakit perut kan. Boker susah tuh. Soalnya boker tainya panjang nih. Susah. Kenapa lu bunting tanya? Susah. Aduh gue gini nggak kepotong. Iya. Udah gue flash nggak ke flash pak. Waduh, saking panjang. Iya, panjang. Kayak WC Jepang nggak bisa nahan tai, nggak bisa nambung tai gue. Iya kan dia tempat bokernya tuh emang canggih-canggih kan Jepang tuh kan. Nggak juga ini tempat boker yang biasa, bukan boker yang bukan pakai alat yang bukan. enggak. Gue bilang wah ini kayak nggak Oh bisa. berarti itu khusus yang bocah tuh boker pecah. Yang bikin ini ya, bikin graffiti ya, tai cat gitu ya. Nggak maksud gue pernah tuh lu bayangin kan gue berempat ya. Iya. Dapat kamar tuh yang aduh ya Allah Asli. Iya, sempit. kecil banget. Kecil. Gue sampai nggak bisa tidur itu. Asli. Berempatan tuh nggak bisa. Pokoknya ketemu dah. Iya, apalagi lo Ke kalau koper lu toilet, gede. naruh koper udah nggak bisa. Masa mereka ini ya, mereka tuh kayak ada budaya yang nggak boleh numpuk barang, nggak ada. Ya, Nggak ada tuh hoarding. orang-orang hoarder tuh nggak ada di sana tuh. Oke gitu juga di sana ya. Sama barang-barang kan yang makanya banyak orang yang nggak numpuk-numpuk barang, buang sampah di situ susah. Betul. Bayar Sampah kan. susah. Terus harus dipisah-pisah juga. Betul, mesti dipilah-pilah. Namanya. Kertas, apa basah. Terus ada barang-barang Minyak. elektronik, ya minyak juga sama akar minyak dipanasin dulu Harus tuh. dipanasin. Nanti kasih bubuk. Minyak tuh nggak boleh langsung dibuang deh. Jangan. Oh gitu. Sana. Iya, nggak Kena lo, kena denda lo. Melincir Jadi ada di cara sana. ngebuangnya minyak tuh. Repot dah. Jadi gimana dia main? Jadi minyak curah nih bang, Ah. minyaknya dipanasin dulu, nanti ada bubuknya. Betul. Kasih Bubuk, masukin bubuk. Dia biar ntar jadi keras. kayak agar. Jadi agar. Nah baru itu dipisahin, nanti dibuangnya pas pembuangan yang buat Minyak. Ada hari-harinya beda. iya bener-bener. Saya hari Selasa buat kertas, plastik. Siap bubuknya gitu. Siap bubuknya. Pokoknya Buat jadi jelly. kalau udah tinggal sah, pala lu panas. tapi udah ada ya? Udah ada. Ya sebenarnya gua waktu di Fujirok gitu juga kan. Iya kan? Sumpit sendiri. Iya, betul. Itu. Botol air mineral aja Iya. tutupnya sendiri, plastiknya Iya. sendiri. Iya, iya. Ribet banget. Disobek-sobek dulu. Iya. Nah itu sampai di depan kadang di jalanan pada buang tas-tas tuh gimana tuh?
Nah, itu ada harinya biasanya buat barang-barang elektronik ada tuh hari-harinya. Iya. Makanya gue kalau Itu boleh diambil nggak dia kalau gitu? boleh diambil. Nah, gue dulu ngambil sepeda fiksi. Oh iya, set dia ngambil fiksi men. Iya, gue ngambil sepeda Bini fiksi. gue ngambil koper. Jadi bini dia ngambil koper second. Masih bagus tapi. Masih bagus. Terus sepeda fiksi. Sepeda fiksi. Wah, gue cat lagi. daripada beli kan. Iya. Kira beli ini cuman buat baju belanjaan lah ibaratnya. Beli lumayan juga harganya ya. Iya. Udah depan hotel. Tapi berarti Depan- jatuh itu kita nggak nyolong ya? Enggak, kan udah dibuang. Oh. Udah dapet cuci. Cuci. Dia masih mending koper bisa dibawa ke ketahuan nanti sepeda fiksi gimana caranya? Kan dia dipakai dia. Ditaruh di depan rumah. Digeletakin dia semua Di itu. tempat sampah. Ya udah. Tempat-tempat Orang ada sampah. dia kayak TV plasma mungkin baru 3 bulan terus Iya. dia nggak suka kali atau gimana atau mungkin dibuang. Iya sih. Kulkas baru-baru. Gue tuh nemu di sebuah website ibaratnya kayak jual-jual barang bekas gitulah. Namanya Bayi, BUY, Iya. Iya. Jepang. Tahu. Itu gue nemu jaket panitia Fuji Rock di sana. Gue cari kaos-kaos panitia gitu. Itu kayak keren nih kalau kaos kecil kan biasa. Murah-murah kali. Ada di sana. Iya ada. Ada. Ternyata wah gokil ya. Yang murah juga Yahoo Auction. Iya, Itu yang juga auction ada, gitu, ada yang auction, auction. iya, Itu murah-murah juga. Sama Rakuten. Kalau gue sama kalau nyari-nyari spare part tuh motor. Nah itu ada teman gue juga tinggal di sana namanya Pipin. Ah. Dia udah 20 tahun. Sekarang tuh kerjanya masukin spare part. just tip aja nih. Just tip. Dari Jepang nih, lo mau dari apa, mesin Porsche, mobil apapun dia bisa masukin motor. Wah gokil ya. Ya karena di sana murah. Ya karena mah itu juga. Iya, nggak Daripada dipakai. numpuk barang. Numpuk. Kebalik di sana Ke Jepang apa kebalik nih kalau Enggak maksudnya enggak. Itu disambung. Oh, Kalau ke sorry. Jepang kan dipisah. Bisa. Gitu. Dia bilang kebalik. Enggak bukan itu kebalik. Oh, kebalik. Kita berubah gue dari Jepang. Begini nih kemarin kan gue lebayin gue Sama juga sama. Gimana terus? Mau berapa tadi? Kebalik. Kebalik. Iya, kalau di sana kan kayak elektronik murah. Ya. Jadi Yang mahal apa tuh sana? makan kalau ketemu. makan. Jadi selain ada yang mahal, ada Honda. Yang mahal Ada- Yamaha. Sorry. Yamaha. Iya. Iya. Yamaha mau Kalau dia aja iya dia bilang. Pokoknya lo kalau mau makan murah ke Family Mart atau kayak gitu ya kayak minimarket lo di atas jam 10 biasanya diskon. Iya. Iya, itu diskon. Biar nggak numpuk kan itu juga Jam biar 9 nggak lah mau tutup lah. Ya ada mau Ya, tutup jam-jam mau tutup. Kalau di sini pepaya kayak gitu kan. papaya. Di sini juga Hero juga sama sih. Seperti itu Hero, ya? ayam ada juga. Supermarket Jepang tuh. Iya. Pasti kan tiap malam Pepaya jam 9 bisa ramai banget pepaya tuh. Sushi segala macam. Iya, gitu-gitu ya. sushi. Daripada nggak apa Daripada dibuang. Iya. Dan di Jepang tuh kan godaannya selain ya apapun ada ya di sana ya. Perek. Perek, anjing perek gagu. Perek gagu. Lo nggak tertarik itu sama cewek-cewek di sana? Kan dia ada bininya. Karena bini kan. Ada juga. Emang lu? Emang lu ada bini lu aja. Enggak semua orang disamain lah. Ada bininya cuek tetap. Ini main bini mau perek. pulang makanya dia bini gua pulang lagi gitu. Dia bininya lagi di sana. Oh iya. Bini gue lagi di sana lama. Main perek terus dia nih. Bebas dia bebas. Yes. Belgi. Habis ngobrol pergi. Enggak bayar. Iya. Tapi kalau sana kan pusat red light-nya tuh bukan cewek-ceweknya yang menjajakan. Iya. Justru ada Enggak tahu gua. ya kan gue pernah lewat nih Kabukicho gitu kan ya red light iya, gitu kan. iya. Yang menjajakan tuh cowok-cowok justru kan yang nawar-nawarin. Tapi sekarang di pinggir jalan. Masa sih? Di Osaka di dalam tuh gang itu buset agak SPG itu berjejer tuh ibaratnya. Oh tapi itu biasanya gue pikir itu mereka cuma pelayan resto atau kafe. Gadok kali lu, gadok. Gadok tahun berapa? Bangsa. Jam semen ya. Iya. Bangunnya jam 2 pagi. Bangun. Pada tidur mereka kayak bangun. Astagfirullahaladzim. Bandel banget ya orang tua. Tahun 99 tahun 2000 gadok. Iya, tapi kan dia sama bininya maksudnya. Enggak, karena dulu ada teman gue dia kerja di salah satu media lah di Jepang, suami istri orang Indonesia, tapi dia punya kalau apa geishanya lah, dia punya simpenannya orang Jepang. Oh. Karena dia ya nggak tahu ya dia bisa ngakal-ngakalin gitu kayak pacaran lagi. Caranya gimana, Jod? Masih inget gak lu tuh caranya? Bisa ngakal-ngakalin gitu, caranya gimana?
Tanya temen gue. Oh temen lo. pikir iya, dia tahu. Temen cara. lo. Gitu. Makanya gue tanya gimana caranya. Tapi kalau kita ke Jepang pagi-pagi gitu, ngeliat mereka naik kereta, beda banget ya sama orang Indo ya. Dan tertib. Ini, Padahal sama rusuhnya ya. iya, Tapi ya tertib aja gitu. gue kemarin naik MRT aja nih, set gue turun di, Gak ada yang masuk. iya tiba-tiba udah ada yang mau masuk. Udah ada yang mau masuk, Kan nggak kita nunggu lo keluar. Harus yang turun dulu. Yang turun dulu. Iya kan udah ada lainnya gitu kan. Iya. Mau tiba-tiba mereka ketinggalan ya itu resiko mereka. Ya, Iya. Enggak ini orang Indonesia. tetap. Kalau lama-lama ditabrak sama dia dar udah. Iya. Pokoknya gitu terus. Ya mereka beda juga jujur. Kamera ya lu barang ketinggalan nggak akan hilang. Nah, gue pernah dulu kehilangan. Kira lu bisa merasakan kehilangan di sana. Pernah sih dulu. Hilang gimana nih? Susah move on-nya nggak? Lumayan. Apa hilang apa Der? SIM card SIM hilang. card hilang. Aduh, kok bisa, bisa. tapi bisa ketemu lagi. Hah? Tuh, maksud gua SIM card hilang aja bisa ketemu lagi. Kan biasa kan, Terima kasih polisi Jepang. iya bukan polisi itu yang nemuinnya. polisi bahasa Jepangnya tuh kobang. Kobang. Kobang sang. Maka juga ya kerjanya benar tapi ya. Kan nggak punya alat-alat, dia polisi di sana aman. Aman. Iya, mereka nggak pakai pistol gitu nggak ada. Tapi dia lucu loh, dia tangkap penjahat ya. Kalau kita mah kalau polisi sini kan dor, tembak, kalau enggak udah langsung dia dikelilingin. Kita Kayak menjelasin. Penjahatnya di tengah, lu mau lari kemana lu? Jadi nggak boleh kontak fisik dulu. Lalu lolosnya gimana saat itu? Dan udah penjahit bukan penjahat. Lolosnya iya, dipanggil kita bertiga nih polisi, terus ada penjahatnya kita kerubungin nih bertiga, kita pegangan tangan. Kita kerudungin. Mau nikah dong lagi. Iya dong. Terus ini penjahatnya di tengah. Dan nggak boleh kontak fisik dulu, baru kalau dia duluan, Lawan baru. Oke. Ya ada SOP-nya ya. SOP-nya. Penjahatnya juga ngerti SOP juga ya berarti ya. Iya, gue juga pernah ditilang di situ, nggak bayar. Oh gitu. Emang di sini bayar? Ini polisi Jepang. Kopang sang. Kan ada kalau pelanggaran terus ada pajaknya tuh bayar berapa tuh biasanya. Oh iya. Karena nggak bayar. Gue pernah dulu ditilang Ditilang gara-gara? naik sepeda. Sepeda juga. Naik sepeda ditilang di situ. Oh, dia ada SIM-nya juga loh sepeda. Emang Apa iya? kayak STNK-nya. Iya ada sepeda tuh bisa ada nomornya, bisa registrasi. Jadi ketahuan kalau hilang. Bisa Sama kalau parkir sembarangan diangkut juga itu. Iya, ini registrasi siapa nih, atas nama siapa? Anto atau maling sepeda ketahuan di situ. Biasanya orang asing sih yang Biasanya emang orang asing. Lalu kenapa ditilang naik sepeda? dulu ada tulisan ngecot di pakai Jepang fiksi. ada kalau di film-film suka ada tulisan tuh di tengah jalan ada tulisan Tomare kan tulisan Tomare, di iya, jalan iya, kan. iya. Itu kalau meskipun nggak ada lampu merah, dia jalan nih sepeda, harus berhenti dulu. Berhenti dulu berapa detik kiri kanan. Untuk ngecek dulu. Iya. Nggak boleh langsung Nggak boleh. 16 walaupun nggak ada lampu merah. Iya. Tapi ada tulisan si Tomare itu. Iya, harus berhenti dulu. Ya kan Oke. gua jiwa Indonesianya masih Iya, kuat dong. dulu. Sikat. Kayaknya lu ditilang bukan gara-gara itu, mungkin lu ngerem pakai sendal tuh kemarin. Kata di belakang aja. Kata sama main Blok. Pakai botol di. Pakai gelas ini. Pakai gelas aqua. Pakai motor pakai gelas plastik. Iya. Ya menarik sih, emang kalau 5 tahun ya udah cukup lah tinggal di sana ya. Pengalamannya banyak gitu. Oh, balik lagi nggak ada? Mau. Tuh, mau. Lebih enak di sana ya? Tapi ada diskriminasi nggak? Kalau sama turis iya, kan bener. katanya atau teman gua, Ada diskriminasi nggak tuh? kalau sama Selain turis, orang Jepang ya. sama turis ada ini rasa nice gimana nih. gitu, Nah kalau ya. sama pekerja juga katanya ada diskriminasi gitu. Orang Indonesianya atau Enggak sama orang Enggak sama orang Jepangnya gitu. lokal. enggak sih, selebihnya kalau kita bisa ngobrol bahasanya dia respect sama kita, Selama respect bisa sih. Iya. ngobrol ya. Kayak respect dia. Kan kalau orang Jepang ngomong bahasa Inggris dia nggak mau. Betul. Iya betul. Dia kayak model orang Prancis. Nggak ngerti Lebih lagi suka. bahasa Inggris Iya, kan. jelek Aneh banget. bahasa Inggris mereka tuh. Bahasa Inggrisnya jelek banget. Jadi kalau persiapannya misalkan nih tanggawati pada mau kerja di Jepang nih Lu anak-anaknya bisa gitu. kasih ini enggak? Pertama harus ngapain? Yang persiapin apa? Apa yang harus dipersiapkan? Do's and don't-nya apa? Yang Do's and don'ts. Iya. pertama niat sih. do's and Anak-anaknya don'ts. nih yang mau ke Jepang niat. Pertama niat. Ngapain dia di bawah? Do's and don'ts. Gimana? Pertama niat sih. Niat. Pertama niat. Nawa itu ya. Nah, itu dulu. Tapi harus yang bener-bener ke Jepang pengennya anaknya bukan orang tuanya. Oh, Kadang-kadang kan ada kayak ada pengen orang tuanya. pengen. Bapak-bapaknya kayak lihat Kepengenan. anak itu ke Jepang, lu mau ke Jepang biar beli ini beli itu. Iya, iya, iya. Tapi anaknya Lihat nggak anaknya mau sukses nih. ya. Iya kan? Anak orang sukses. Iya, tapi anaknya kan jadi kebebanin tuh sama Betul, anaknya, betul. dianya emang nggak pengen Iya sih. di situ. Ya makanya ditanya dulu. Kalau gua
pasti tanya dulu, ini yang mau ke Jepang emang niatnya apa dari orang tua nyuruh. Kalau orang tuanya nyuruh mending ngobrol dulu. Bapak kalau maksain kasihan anaknya nggak ada passion buat kesana kan ngapain? Kita belajar tiap hari gua ngajarin nggak masuk sayang, dia bayar ke kita tapi nggak masuk percuma dong. Ya. Buang-buang duit ya. Iya, kalau gua kan terima aja kan duitnya nggak apa-apa. Dianya kasihan. Nah itu makanya diseleksi lah ibaratnya yang kurasi mana nih yang beneran mau belajar ya udah ayo belajar. Jadi dibagi sih, ada yang mau buat belajar kayak Pak Adit nih kan, dia gue pengen belajar bahasa Jepang ya udah buat conversation aja lah. Dia pengen ngerti buat harian ya udah aman kan. Jadi nggak ada target lu ngajarin harus bisa ini dalam terserah. Kalau lagi lupa males nanti aja ya udah aman. Kalau yang buat kerja kan mereka punya target kan. Yang ngapain bisa setahun lama-lama belajar sama gue, mending cepat belajar biar cepat pergi gitu kan. Terus lagi niat terus belajar bahasa harus rajin sama modal ya. Modal tuh pasti modal hidup dulu ya, buat di sana hidup. Iya kan, karena kan nggak langsung dapat kerja kan. Dapat kerja langsung dari sini. Cuman kan ada biaya yang harus dibayar. Bikin tinggal, paspor, visa, terus kayak tiket pesawat yang kayak gitu ya. Biaya hidup juga. Berkas ya, biaya hidup sebulan lah. Selama sebulan lah minimal. Ada lah, tapi kalau kemarin nih yang berangkat nggak nyampe 10 juta sih bisa. Nggak nyampe 9,9 ya? Skala Richter. Lama cepet doang. Tahu juga cuma dapat bento 1 sama mineral water kalau di Sevel ya. Iya, penting gitu ya. Modal harus ada dulu. Itu 10 juta udah sama tiket pesawat. Tergantung perusahaannya nanti. Ada perusahaannya yang mau nanggung. Ada yang dari kita dulu nih, nanti pas gajian diganti. Tergantung deal-dealannya sama perusahaannya gimana. Di reimburse. Tapi biasanya enggak, perusahaannya bakal bayar tiket pesawatnya atau enggak kalau gitu? Dibayarin. Oh, gila gokil ya. Enak juga ya. Jadi berapa kali waktu itu gue pernah bareng sama TKI. Ya pesawatnya Renjal, Ana, maksud gue juga yang dia proper kok. Ya maksudnya itu pesawat yang bukan low cost ya. Iya, bukan yang pakai Philippine Airlines atau Malaysia Airlines yang harus transit dulu, itu langsung direct. Tapi itu maksud itu juga di Magelang lagi transitnya Magelang. Jauh banget bang, ada ngapain ribet banget transit Magelang. Temanggung. Berarti not perform dong Temanggung. Iya, Temanggung. Perform. Iya. Jadi kayak gitu, mereka juga menghargai kerjaan kita gitu kan. Biasanya berapa lama Der kalau buat persiapan bahasa? Balik lagi 3 bulan. Lo biasanya target berapa? Gue suka nargetin. Kalau mau bisa cepet, lo habis kursusnya sama Derry. Habis itu lo kan di mana kursusnya di rumah apa ke rumahnya Derry atau di mana? Online. Online. Nah, itu habis itu lo belajarin lagi, diulang lagi, mau tidur atau lo mau sambil apa ada waktu luang ya sejam. Jawabannya, target berapa biasanya per orang? Biasanya anak-anak harus sampai bisa berangkat. Minimal dari nggak bisa sama sekali nih. Minimal 6 bulan sih. 6 bulan minimal. Minimal tuh udah bisa conversation yang sederhana. Dapat sertifikat bahasa lah. Karena kan sertifikatnya bukan gue yang ngeluarin. TOEFL-nya. Ya, ada namanya Noriyushikeng sama JFT. Nah, gue ngajar yang JFT basic tuh. Nah, nanti yang bikin keluar sertifikat bukan gue kan. Nanti dia anak tes daftar lagi. Jadi langsung sama Jepangnya sama langsung. si Jepang. Jadi kita nggak bisa ngeluarin sertifikatnya. Jadi cuma ngasih modal doang. Kasih modal nih buat tes ujian nih, modalnya gue kasih kisi-kisi, penting lu udah lulus nih. Dia udah lulus nih dapat sertifikat bahasa, terus dapat sertifikat kerjanya. Dia mau kerjanya apa nih? Misalnya pertanian. Yang bagi banyak pertanian sekarang sama caregiver. Oh ini pengasuh gitu ya? Pengasuh orang tua. Iya, ngasuh orang tua itu lagi banyak banget. Itu cara dapetin sertifikat si pekerja gimana? Ada ujiannya. Ada ujiannya juga. Ada ujiannya ada. Tiap 3 bulan sekali ada tuh, ada di aplikasinya ada. Ujiannya ngapain? Kayak tes biasa, nanti bayar perusahaan Jepang tapi langsung dari Jepangnya, dari Jepang Foundationnya langsung. Jadi dia nyaring buat kerja ke Jepang tuh ada 2 syarat. Syaratnya itu dapat sertifikat bahasa Jepang dan sama sertifikat kerja soft skill. Itu yang buat kan banyak nih visa yang buat ke Jepang tuh berangkat banyak-banyak kan. Kalau yang gua kejar tuh karena ada program baru namanya Tokutei Gino. Ya, jadi mereka yang gampang apa? Ya, terus bisa stay Jepangnya lama. Ya itulah. Kan ada yang magang ke Jepang. Magang 3 tahun pulang. Kalau ini sertifikatnya selama lu betah di sana, selama masih
kerjanya itu dipakai ya terus aja sampai tanpa harus perpanjang. Iya, nanti perpanjangnya langsung sama perusahaannya. Oke. Biasanya buat ini sih buat yang baru lulus lebih enak dong. Iya. Tanggungan keluarga Sendiri, masih Nah sendiri. itu kebanyakan yang belajar di tempat gue juga yang baru-baru lulus SMA, SMK. Tapi kalau kayak kasus kayak lu gimana tuh yang udah punya Keluarga. suami atau istri ya, itu gimana caranya tuh? itu kan ibaratnya nebeng bang. Dan Oh, kalau itu bisa kalau gitu ya? Iya, tapi kan jadi jaminannya Si yang istrinya di sana, karena gitu. yang sekolah atau kerja di sana. Atau suaminya kalau misalkan kita gitu. Kalau saya kerja, misalnya gue yang sekarang udah ke Jepang, bisa kerja udah bisa bawa anak sama istri. Oh, enak ya. Tapi- Lu enak lo ya. Iya. Kalau istri lu tuh lu bisa nebeng ya. Bisa kalau jadi bini gue pindah sekarang nih tanggal 15. Tapi misalkan Jody nih ikut istrinya, Jody harus bisa bahasa Jepang nggak? Enggak. Oh bebas ya kalau gitu ya? bebas. Tapi gue kalau belum meniat kerja di sana gue harus Iya. bisa bahasa Jepang. Tapi ada beberapa nih kerja juga, banyak teman juga yang suaminya atau istrinya nggak bisa bahasa Jepang, kerja aja, tapi dia pilihan kerjanya nanti. Ya nggak banyak ketemu orang, misalnya kerjanya ya packing doang. Terus ya banyak sih dunia kerjaannya. Iya. Bisa. Lumayan kan nambah-nambah. Iya. Udah kalau gitu tuh tipsnya banyak tuh dari yang Tapi penting kalau- Nayo itu niat. Ya Apa kan tadi? Nawa itu. Oh gue kira bahasa Jepang. Wah keren banget bahasa Jepang, ternyata anak bayi. Cuman nih ya. Ya deh pokoknya Ini Tanggawati mau les bahasa Jepang juga gimana nih? ya kalau mau bisa les nih gimana? Bisa kontak lu juga ya? Kontak ke Instagram gua aja dulu. Nah, boleh. Ada @dari_aditya. Dari RRY ADHITYA. Nanti kita cantumin. ya. Ntar dicantumin ya tolong ya. Gue bikin ini sih ada baru banget nih, sekarang mau fokus kan, mau bikin kayak sekolahnya, baru bikin Instagram tapi belum diapa-apain sih. Nah itu terbuka buat lo, nanti kita kasih tau passwordnya biar lo ngapa-ngapain Instagramnya. Nggak usah. Lu jadi admin. Panjang namanya. urusannya, panjang itu. Admin namanya itu. Ya kalian mau bantuin deh. Iya. Kalau gitu Pak Der, terima kasih. Thank you Der ya. Mampir kita Udah jadi sharing-sharing. Mata nih ya. Mata ya Mas Yuf. Mata yang masuk apa tuh? mata ben gue tadi dulu. Apa? Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Oh ya, sayonara. Karena tuh kayak Bye-bye. bye jauh gitu loh. Maksudnya lu sayonara. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ya. Jangan lupa komen, like, subscribe gimana baca? Gimana tuh? Ya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wasurenayo nih, subscribe to komento. Oh. Gitu Ada nenek-nenek pergi ke Jepang. Kok jadi tes? Ada nenek-nenek pergi naik gunung di atas puncak gunung. Nenek-nenek pergi. Naik ke atas puncak gunung. Nenek apa? Gue lupa lagi kok digituin. Gue kira Takada. Kalau gitu gue cabut juga.